Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak Novina Pangestu, NBI 146180196. Saya dari kelompok TPS 35. Saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem e-commerce penjualan buku dari praktikum rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah deskripsi fungsionalnya. Deskripsi fungsional, pengguna sistem dapat menambahkan produk buku berdasarkan kategori, penerbit, dan pengarang buku. Pengguna sistem dapat menambahkan kategori buku, penerbit buku, dan pengarang buku. Kemudian pengguna sistem dapat melihat sorting buku seperti buku diskon, buku promo, buku paling banyak dilihat, buku paling banyak dikomentari, rating tertinggi. Pengguna sistem dapat melihat detail buku. Yang kelima, pengguna sistem dapat berlangganan untuk baca buku online. Yang kemudian saya akan jelaskan tentang deskripsi non-fungsionalnya. Yang pertama, sistem akan di-maintain selama 1 bulan sekali untuk menangani bila terjadi bug dan menangani volume pengguna yang terus meningkat. Yang kedua, aplikasi dapat diakses setiap saat selama 24 jam dalam 7 hari. Dan yang ketiga, setiap hari data akan selalu diupdate. Yang keempat, sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password. Kelima, autentikasi yang digunakan adalah autentikasi email dan password atau lewat OTP email dan nomor HP. Yang keenam, akan muncul warning bila salah memasukkan email dan password. Kemudian saya akan menjelaskan rekap aktor dan fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional yang pertama adalah sistem melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat diakses. Aktornya admin sales memasukkan username dan password. Yang kedua, sistem mencatat order pesanan dari pelanggan. Untuk aktornya admin sales melakukan input pesanan pelanggan. Yang ketiga, sistem harus mampu menyimpan data pesanan pelanggan. Aktornya admin sales menyimpan data barang pesanan pelanggan. Terus yang keempat, sistem membuat laporan rekapitulasi penjualan. Aktornya manajer perusahaan mengecek dan menyetujui laporan secara berkala. Setelah itu saya akan menjelaskan use case diagram. Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem perspektif pengguna. Use case terdiri dari beberapa objek, yaitu aktor dan use case. Aktor sendiri ada pembeli dan administrator, dan use case-nya sendiri melihat profil katalog, komentar, update data, dan laporan. Ini adalah contoh gambar use case diagram yang kita buat. Untuk dokumentasi use case-nya ada dua macam, yaitu use case pengunjung dan use case administrator. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal, NPI saya 14618000076. Saya dari kelompok TPS 35. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rojak, yaitu menjelaskan tentang activity diagram, state diagram, dan sequence diagram. Yang pertama, activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Untuk fungsi dari activity diagram ini adalah untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sistem, terus untuk membantu memahami proses secara keseluruhan, terus untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dan dalam laporan activity diagram yang sudah saya kerjakan, yaitu ada user register, user login, dan user produk, terus admin login, admin input produk, admin update produk, sama admin cetak laporan. Untuk selanjutnya yaitu state diagram. State diagram sendiri merupakan diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. State diagram mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek, begitu pula dengan event. Untuk state diagram yang sudah saya kerjakan pada laporan yaitu state diagram admin sama state diagram user. Lanjut ke sequence diagram. Untuk sequence diagram sendiri merupakan diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaan sequence diagram sendiri adalah untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek
antar objek, juga interaksi antar objek. Dan untuk sequence diagram yang sudah saya kerjakan yaitu admin input barang, admin update barang, admin kelola data transaksi, lalu user register, user login, sama user pencarian barang, lalu user pilih barang, dan user transaksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Alfian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian, NPI 14618065. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Rizal dan Abdul Razak tentang penjualan toko buku, aplikasi atau chat. Nah, saya akan menerangkan tentang class diagram. Nah, class diagram ini ada data tentang order. Nah, satu order ini memiliki beberapa order detail, dan order detail ini setiap order detail ini menampung produk. Juga order detail ini menampung jumlahnya juga. Nah, setiap order itu mempunyai satu penerbit dan satu genre. Selanjutnya adalah laporan. Nah, laporan ini untuk toko agar dapat memudahkan untuk merekap. Nah, satu laporan ini memiliki beberapa laporan detail. Dan isinya adalah beberapa order. Tuh. Selanjutnya adalah entity, ERD. Nah, ini relasinya user memiliki order memiliki relasi dengan order detail dan produk. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah struktur tabel. Nah, struktur tabel ini memiliki beberapa perbedaan seperti status. Nah, status ini tentang order, misalnya status tentang dibeli atau dibatalkan, atau selesai atau direkap, seperti itu. Juga rule. Nah, rule ini untuk akses, karena user itu ada beberapa, seperti pembeli, kasir, dan juga admin. Nah, untuk itu mereka memiliki akses untuk melakukan aktivitas masing-masing, seperti itu. Untuk prosedur fungsi SQL, kita memiliki trigger. Nah, trigger ini adalah tentang order detail. Sebelum order detail disimpan, maka order detail ini mengambil ID dari tabel orders dan disimpan di order ID. Juga after simpan dari laporan. Setelah menyimpan laporan, maka otomatis menyimpan laporan detail dan ID-nya diambil dari ini. Juga otomatis mengupdate order dan mengganti statusnya menjadi rekap, dan order ID-nya ini, ID-nya. Selanjutnya adalah bab user interface. Seperti ini navigasi, ada home, produk, dan ada sub-subnya juga, login, transaksi, tentang. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah desain output atau bisa dibilang mockup. Kan seperti ini tampilannya. Ini ada menu, judul atau logo seperti ini. Prosesnya seperti ini. Ada cover, judul, penulis, dan harga seperti ini. Ini menunya ada sub menunya. Ini sub menu hot. Nah, sub menu lainnya seperti itu. Maka selanjutnya adalah desain output di kertas. Nah, ini adalah desain seperti untuk nota. Nah, ini pembeli, alamat, dan ini email. Ini invoice adalah order ID atau laporan ID-nya itu. Nah, ini harganya. Nah, ini adalah order detailnya tadi. Dan setiap pembelian itu ID order tadi ada setiap produk ini bisa banyak produk. Nah, kuantitinya ada 2, ada 1, seperti itu. Direkap. Nah, ini totalnya. Selanjutnya adalah ini. Ini adalah untuk ketika diklik pernya tadi isinya seperti ini. Nanti ada cover, ada judul, ini ada rating, harga. Nah, ini ada keranjang dan beli sekarang, bisa dimasukkan seperti itu. Ini penulis, penerbit, kan, deskripsinya. Nah,
Kesimpulannya, kita membuat aplikasi atau website ini agar memudahkan pembeli yang berjarak jauh dapat lebih mudah untuk membeli buku, dan juga melihat minimal bisa melihat juga memudahkan toko untuk kategori memanajemen buku seperti itu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.